kita atau yang tidak membawa kita, mari angkat tangannya sama-sama kita deklarasikan. Kita katakan dengan inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple alive in character. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk tim musik yang sudah membawa kita pada atmosfer penyembahan kita yang sungguh luar biasa pada penghujung tahun ini. Amin. Ya, semua semangat Bapak Ibu. Shalom. Saya lagi shalom. Kita bersyukur dan patut mengucapkan segala syukur kita di hadapan Tuhan karena sesuatu yang luar biasa, kita tiba di penghujung tahun 2023 ini. Ya. Sebentar malam kita akan berpisah, kita akan berpamitan dengan tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024 kembali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu kembali dan terima kasih dan syukur juga untuk Pastor dan Bugem yang masih memberikan kepada saya untuk sama-sama kita menggali, kita menggumuli bersama firman Tuhan hari ini sebelum kita mengakhiri tahun ini. Tema kita untuk bulan ini secara keseluruhannya atau bulan ini itu berbicara tentang faithful, yaitu tentang kesetiaan. Dan saya percaya bahwa di minggu pertama, minggu kedua, bahkan minggu ketiga dan keempat kita sudah dipaparkan, kita sudah menerima firman Tuhan, paparan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, yang tentunya itu pasti sudah mengingatkan kita dan menguatkan serta memberkati setiap kita. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang ingin saya sharingkan kepada kita yang mau sama-sama kita pelajari sebelum kita berganti tahun, sebelum kita mengakhiri tahun ini. Saya mengajak kita tentang satu tema yaitu new challenge, yaitu being faithful. Satu tantangan baru, karena kita akan memasuki tahun yang baru, maka tentunya harus ada satu tantangan baru yang harusnya kita punya. Ada komitmen, ada satu komitmen yang harusnya di tahun yang baru nanti kita punyai dan yang kita kejar selama tahun itu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa di antara kita ada banyak yang sudah mungkin merancangkan apa yang akan kita perbuat di tahun 2024. Ada Bapak Ibu? Ada yang sudah memikirkan planning selama setahun ke depan? Ya barangkali kita sudah memikirkan tentang apa yang akan kita kerjakan. Kita sudah memikirkan barangkali ada anak yang akan lulus di tahun depan. Kita sudah memikirkan dia akan kuliah di mana, dia akan disekolahkan di mana, melanjutkan studinya di mana. Tentu kita sudah memikirkan itu. Maka di tahun ini kita mau belajar tentang new challenge, yaitu ada salah satunya yaitu being faithful, menjadi setia. New year, maka new challenge yaitu kita diajar untuk setia. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita atau membaca secara bergantian di dalam Ulangan pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Di dalam sekali lagi Ulangan pasal 5 ayat 27 sampai dengan 33. Saya ayat 27, Bapak Ibu boleh bergantian bersama membaca dengan saya di ayatnya yang ke-28. Ayat 27 begini firman Tuhan, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Kiranya hati mereka selalu begitu,
yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Tiga satu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Sekali lagi izinkan kita membaca ayat 32 dikatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mau kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, urapi setiap kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Agar firman-Mu ini boleh dengan mudah kami mengerti, boleh dengan mudah kami pahami, sehingga dengan mudah juga untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seseorang pernah berkata, jika kamu memilih untuk mempercayai, maka setialah. Tetapi jika kamu tidak bisa setia, maka sia-sialah kepercayaanmu. Sia-sialah apa yang kamu percayai. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka seharusnya karakter yang kita miliki adalah setia. Kita memiliki satu karakter, satu identitas, satu corak, satu warna di dalam kehidupan kita yang harusnya dikenal orang dalam diri kita, itu adalah setia. Kalau kita memilih untuk mempercayai Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua percaya sama Tuhan, amin. Dan kita akan lihat dua hal hari ini Bapak Ibu. Kita akan melihat karakter Tuhan yang terlebih dahulu. Bagaimana karakter Tuhan dan bagaimana karakter yang seharusnya kita teladankan yang daripada Tuhan itu. Karena apa Bapak Ibu? Di penghujung tahun ini ada banyak hal yang sudah kita lalui, betul? Ada banyak hal yang sudah kita lalui, ada banyak hal yang sudah kita lewati, ada banyak hal pelajaran-pelajaran, bahkan ada hal-hal yang barangkali kita sadari bahwa kita jatuh. Ada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kita lalai untuk menggenapi, untuk melakukan firman Tuhan. Selama setahun ke belakang atau tahun ini, pasti kita merasakan ada satu hal. Atau ada hal-hal yang demikian. Tetapi memang betul Bapak Ibu bahwa kadangkala kesetiaan kita kepada Tuhan itu tergantung cuaca. Seringkali kita percaya kita setia kepada Tuhan tergantung cuaca, tergantung suasana hati kita, tergantung mood kita masing-masing. Ada yang memang sedang baik-baik saja sehingga ia melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi ada juga yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja sehingga ia tidak bisa atau lalai untuk menggenapi firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia. Ya kadangkala juga kesetiaan kita itu pasang surut. Ya ada ketika kehidupan sedang baik-baik saja, kita hidup dengan taat, kita hidup dengan setia, seperti apa bagaimana yang Tuhan mau. Kita hidup, kita mempelajari firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan baca firman Tuhan, ingat Tuhan setiap saat ketika kehidupan barangkali sedang baik-baik saja. Tetapi kadangkala juga kesetiaan kita menjadi surut. Karena apa? Karena ada sesuatu di luar kita yang mempengaruhi keadaan kita sehingga kita tidak menjadi setia. Bapak Ibu, salah satu ada sebuah kisah dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga ini terjadi sesuatu di awal mereka memulai pernikahan dan kehidupan keluarga mereka. Semuanya sangat berjalan dengan baik. Mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Mereka mempunyai anak, mereka juga hidup memuji Tuhan setiap harinya. Ya.
Secara finansial mereka sudah cukup oke, karena semakin mereka bekerja bersama-sama, mereka sevisi, mereka kerja bersama-sama membangun keluarga baru mereka. Singkat cerita, si perempuan atau sang istri mendatangi seorang pendeta. Barangkali kurang lebih menjelang pernikahan mereka yang kurang lebih 5-6 tahun sudah berlalu. Sang istri mendatangi seorang pendeta dan dia meminta kepada sang pendeta ini untuk mendoakan dia. Lantas sang pendeta berkata, apa yang bisa saya doakan ibu? Dan sang istri ini hanya menyatakan bahwa dia hanya minta kekuatan. Lalu sang pendeta dengan penasaran, kira-kira kenapa sang ibu ini hanya meminta kekuatan? Sang pendeta mencoba menggali dan mencari tahu, kira-kira kenapa sang istri, sang ibu ini hendak meminta didoakan dan diberikan kekuatan. Ternyata 2 tahun belakangan, dia sudah memendam sebuah persoalan di dalam hatinya. Di mana di tahun keempat mereka membangun kehidupan atau keluarga mereka. Sang suami terjerat di dalam kasus penggunaan obat-obat terlarang. Sang istri menebus itu semua dengan menjual apa yang sudah mereka miliki. Menjual alat mobil dan yang apa mereka miliki. Lalu kemudian sang suaminya lepas. Tidak lama daripada itu 6 bulan daripada kasus yang kejadian itu, sang suami terjerat kasus yang sama. Lalu terjual lagi lah rumah. Lalu di kasus yang ketiga, selang cuma 3 bulan dari kejadian kedua, sang suami ini mengalami dan terjerat kasus yang sama kembali. Dan dia tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Semua mereka miliki sudah diberikan untuk menebus sang suami supaya tidak terjerat di dalam penjara. Dan sang suami menyatakan kepada istrinya ketika mereka tidak punya apa-apa lagi, apakah engkau tidak lagi setia kepada aku, tidak lagi cinta kepada aku, sehingga engkau tidak mau lagi berkorban untuk aku, untuk bisa lepas, untuk tidak bisa masuk ke dalam penjara ini. Lalu sang istri ini datang kepada pendeta dan meminta kekuatan dari kasus yang ia alami. Dan keluarganya menyatakan dan mengatakan kepada perempuan atau sang istri ini bahwa dia adalah perempuan yang bodoh, bahwa engkau sudah harusnya meninggalkan suamimu itu. Tetapi perempuan atau istri ini tidak memilih untuk menjauh atau memisahkan dirinya dari suaminya atau meninggalkan suaminya. Melainkan ia tetap setia. Dan ketika pendeta menanyakan, apa alasanmu? Dan dia berkata bahwa saya tidak mungkin tidak setia. Karena ketika saya tidak setia kepada istri saya sedang mengkhianati Tuhan. Ternyata yang dia jaga tidak hanya hubungannya dengan sang suaminya, tetapi yang dia jaga hubungannya dengan Tuhan. Karena yang sedang ia pertaruhkan hubungannya dengan Tuhan. Yang sedang ia pertahankan hubungannya dengan Tuhan. Maka kalau ia mempertahankan hubungannya, kesetiaannya kepada Tuhan, maka seharusnya pun ia akan memilih setia untuk mendampingi pasangannya atau suaminya yang barangkali sedang di fase terendah di dalam hidupnya. Dengan begitulah Bapak Ibu bahwa ada banyak kisah yang harus dan yang menuntut kita di dalam 2 persimpangan jalan. Kita memilih untuk setia atau memilih untuk berkhianat meninggalkan. Memilih untuk tidak lagi mempertahankan kesetiaan itu. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, bahwa salah satu sifat absolut atau natur Allah, yaitu adalah kesetiaannya. Gak mungkin Allah mengkhianati dirinya sendiri atau menyangkal dirinya sendiri dengan tidak setia kepada setiap kita. Ya. Allah adalah setia kepada setiap kita. Bahkan di dalam, kalau kita memperhatikan di dalam banyak kisah-kisah di Alkitab,
Allah selalu menunjukkan bahwa ia setia sampai kepada apa yang sudah ia janjikan itu terjadi. Ia menjanjikan penebusan kepada seluruh umat manusia, maka terjadilah ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menepati janjinya kepada setiap umat yang ia kasihi. Maka Bapak Ibu penting sekali untuk setiap kita ya menjadikan sebuah fondasi dalam sebuah hubungan, yaitu adalah kesetiaan. Penting sekali di dalam sebuah hubungan itu, kesetiaan itu menjadi fondasi utama. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa hidup dengan rukun dan hidup dengan harmonis. Ya barangkali ada banyak hal yang akan kita alami. Ada banyak hal, barangkali persoalan-persoalan di dalam hubungan kita dengan sesama maupun dengan keluarga, baik suami istri dengan anak. Tetapi satu hal yang harusnya kita pertahankan yaitu kesetiaan, supaya di dalam hubungan itu terus mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kesetiaan juga harusnya menjadi instrumen penting yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Saya melihat bahwa bagaimana Allah sangat menginginkan dan sangat senang ketika bangsa Israel mengatakan di ayat 17, di ayat 27 yang sudah kita bacakan tadi, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Oke, para orang-orang Israel berjanji bahwa mereka akan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Allah memuji mereka. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepada mereka, maka berfirmanlah Tuhan kepada mereka di ayat yang ke-33, 32, lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa yang dilakukan, apa yang difirmankan oleh Tuhan harus kita lakukan dengan setia. Karena kesetiaan itu bisa saja pudar oleh karena kekecewaan, oleh karena keadaan sulit. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap melakukan, tetap mengikuti, tetap hidup di dalam kesetiaan, maka kita sedang melakukan instrumen penting yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ya. Karena kesetiaan juga itu menjadi buah. Karena kesetiaan itu juga menjadi buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengklaim diri orang percaya kalau kita hidup tidak bisa dan tidak setia. Kalau kita mengklaim diri, kalau kita menyatakan diri sebagai orang percaya, maka kita harusnya hidup di dalam kesetiaan. Harusnya kita terus setia. Dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, mengisahkan bangsa Israel yang mengambil komitmen untuk hidup setia melakukan apa yang Tuhan mau. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sebelum-sebelumnya Allah mengisahkan kepada mereka, ketika mereka tidak setia maka ada ganjaran, ada hukuman yang akan mereka terima. Maka mereka memilih untuk melakukan dengan setia apa yang firman Tuhan katakan. Ya karena di perikop berikutnya itu mereka menerima ke-10 hukum Taurat. Dan mereka berjanji, berkomitmen untuk melakukannya itu dengan setia. Maka hari ini Bapak Ibu yang mau kita renungkan apa Bapak Ibu? Ya, ada 2 hal yang mau kita renungkan Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Untuk kita bisa mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka yang pertama yang harus kita pertahankan, yang harus kita lakukan, yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ya, dikatakan di sana, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Kristus. Ingatlah Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ia berpesan bahwa agar ia senantiasa mengingat-ingat Yesus di dalam apa yang ia kerjakan. Sehingga ia tidak ke distract, ia tidak salah fokus ke hal-hal yang lain.
kalau kekecewaan kita alami dan kita fokus pada kekecewaan itu. Kalau keadaan sulit kita alami, lalu kita fokus pada keadaan itu, maka kita akan lalai. Kita akan hilang setianya karena kita fokus pada keadaan itu. Maka barangkali bahkan mungkin saja kita akan bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan keadaan ini menjadi seperti ini? Di manakah engkau? Di manakah Tuhan saat ini? Sebelum saya ke sini, kemarin Bapak Ibu, di hari Selasa, sebelum pas beres acara Natal, di malam setelah merayakan Natal, biasanya di tempat saya baru saja pulang kampung, dan di tempat saya selama 3 hari itu akan ramai sekali orang-orang berkumpul dengan keluarganya. Dari mulai tanggal 24, 25 dan 26. Artinya kalau di tahun ini berarti di hari Minggu, Senin dan Selasa. Dan itu di 3 hari-harinya itu akan ada ibadah setiap harinya. Dan itu juga momen untuk semua keluarga yang barangkali jauh-jauh akan datang dan berkumpul. Tetapi di hari ketiga atau di hari Selasa, Natal tidaklah menjadi sukacita bagi satu keluarga lagi. Karena apa? Karena ia kehilangan ibunya. Ya, di momen bahagia yang harusnya menjadi kebahagiaan mereka dan sekeluarga. Tetapi karena penyakit, sang ibu harus dipanggil oleh Tuhan. Tentu itu menjadi sebuah kepedihan di momen bahagia harusnya. Sebuah jeritan tangis di momen orang-orang sedang bersuka cita. Dan saya melihat dan saya membayangkan dan saya mencoba memposisikan diri di momen duka yang dialami. Barangkali akan ada pertanyaan besar. Akan melihat di mana Tuhan? Bukankah ini momen yang bahagia? Bukankah ini momen yang harusnya kami sekeluarga sangat bersuka cita? Tetapi bagi keluarga ini barangkali akan mempertanyakan di mana kesetiaan Tuhan dalam keluarga mereka. Dan barangkali juga ada kemungkinan besar mereka akan kehilangan setia mereka kepada Tuhan. Kalau mereka fokus pada masalah mereka, kalau dia hanya fokus pada duka cita itu, pada kesedihan itu, maka percaya dan saya meyakini bahwa ia akan kehilangan percaya dan setianya kepada Tuhan. Bahkan ia mungkin menanyakan Tuhan, apakah benar Tuhan itu ada? Ya, barangkali mungkin kita pernah melihat atau pernah mendengar ada orang yang menanyakan, benar gak Tuhan itu ada? Jangan seringkali kita langsung ngejudge Bapak Ibu. Jangan langsung kita menyatakan bahwa mengapa engkau berkata demikian, engkau tidak percaya. Ya karena memang dia tidak percaya. Jangan-jangan sebenarnya orang yang demikian sedang mengalami satu fase kehidupan yang sulit. Sedang mengalami satu persoalan yang paling titik terendah dalam hidupnya. Sehingga ia menanyakan Tuhan, Tuhan di mana? Bukankah engkau berfirman bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan? Bukankah engkau berkata bahwa rancanganmu adalah rancangan yang terbaik? Rancangan damai sejahtera. Tetapi ketika seseorang mengalami kehidupan yang tidak baik-baik saja, mulailah imannya dipertaruhkan. Mulailah imannya diuji di sana. Apakah ia tetap memilih setia atau tidak? Tetapi yang pasti kalau kita fokus hanya pada keadaannya, pada kekecewaannya, pada kedukannya, pada kesedihannya, pada pergumulannya, maka kita akan hilang setia. Sudah bisa dipastikan kita akan hilang setia kepada Tuhan. Bahkan kita juga akan kehilangan kesetiaan kita kepada sesama kita. Karena kalau kita hanya fokus kepada masalahnya. Ketika kita banyak kisah yang mungkin barangkali sedang mengalami masalah. Lalu ada banyak orang di sekitar kita datang, tidak malah memberikan solusi, tetapi hanya malah menggerogoti kita, membuat kita seolah-olah menjadi pesimis kembali. Maka kita akan kehilangan setia kepada mereka. Kita akan memutus hubungan dengan mereka, relasi dengan mereka. Karena kita merasa bahwa mereka tidak berdampak apa-apa.
Ternyata kalau kita hanya fokus kepada permasalahannya, kita tidak hanya kehilangan setia kita kepada Tuhan, tetapi juga kehilangan kesetiaan kita kepada sesama kita. Tetapi apa yang mau kita perhatikan, apa yang mau kita lakukan, kita harus fokus kepada Tuhan. Yang tadi Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, ingat-ingatlah selalu sama Yesus, sama pribadi Tuhan itu. Supaya kamu tidak terjebak, supaya kamu tidak larut di dalam kekecewaanmu, larut di dalam keadaanmu, larut dalam meratapi keadaanmu. Sehingga kamu kehilangan setia yang kemudian. Kamu kehilangan setiamu kepada Tuhan. Kamu tidak lagi mempertahankan setiamu kepada Tuhan maupun kepada sesamamu. Tidak lagi mempertahankan setiamu kepada suami, istri, dan anakmu. Tidak lagi mempertahankan kesetiaanmu kepada rekanmu. Tidak lagi mempertahankan kesetiaanmu kepada siapapun yang sedang engkau hadapi dan engkau temui saat ini. Yesus Kristus sudah memberikan satu contoh teladan kepada kita. Yesus Kristus punya kuasa ketika di Taman Getsemani itu menjadi hari terakhir dan Yesus setelah itu akan ditangkap dan ia tahu bahwa ia akan disesah, ia akan disiksa dan akan mati. Yesus memberikan teladan kepada kita. Ia memilih setia sampai akhir kepada Bapa untuk melakukan tugas yang ia sudah terima. Meskipun ia tahu bahkan nyawa taruhannya, ia akan mempertaruhkan. Yesus punya kuasa untuk bisa melawan ketika ia mau disesah atau mau disiksa atau mau hendak disalibkan. Ia bisa saja melawan. Tetapi apa yang menjadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu? Yesus memberikan teladan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Marilah kita belajar dalam kepada pribadi Yesus. Dia tetap sama maupun kemarin, baik hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, dia tetap setia. Maka kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya Kristus, maka baik kemarin maupun hari ini, bahkan untuk seterusnya, kita harusnya menjadi setia. Karena role model kita, satu-satunya teladan kita yaitu Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya teladan kita Yesus, amin. Maka jadilah pribadi yang setia. Ya. Karena kehidupan ini juga kadang berubah Bapak Ibu. Ya. Dan kadang setia juga itu bisa berubah, menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan cuaca yang sedang kita alami. Menyesuaikan cuaca hati kita yang sedang kita rasakan. Tetapi untuk menghadapi perubahan kehidupan ini Bapak Ibu. Untuk menghadapi perubahan kehidupan, pandanglah Tuhan yang abadi. Pandanglah Yesus yang tidak pernah berubah, yang tetap sama. Supaya kita bercermin kepada pribadi itu. Pribadi Yesus. Maka kita akan memilih tetap untuk setia. Ketika murid-murid mempertanyakan kepada Yesus, kenapa mereka tidak bisa melakukan banyak mujizat seperti yang Yesus lakukan. Padahal Yesus memerintahkan mereka bahwa hanya dengan sebiji sesawi saja mereka bisa memindahkan gunung. Tetapi ada satu hal yang menarik perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka mempertanyakan itu kepada Yesus. Di dalam Markus 11 ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kata ini Bapak Ibu, kata percayalah kepada Allah, sebenarnya juga dapat diartikan atau seorang penafsir Hudson Taylor berkata, kata itu sebenarnya firman Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, bersandarlah kepada kesetiaan Allah. Ternyata kalau keadaan tidak baik-baik saja, kalau kita tidak bisa memindahkan gunung, tetapi kita hanya bisa beriman saja, tetapi kita tidak bisa memindahkan gunung, itu bukanlah sesuatu yang salah. Ternyata itu bukanlah sesuatu yang salah atau kita tidak beriman. Tetapi iman kita sedang diuji ketika kita tidak bisa memindahkan gunung itu. Tetapkah dan mampukah kita percaya kepada Tuhan? Atau tidak. Makanya Yesus mengakhiri kepada muridnya dan mengatakan,
Bersandarlah kepada kesetiaan Allah. Ketika kita tidak mampu melewati sesuatu, kita tidak mampu lewati keadaan yang sulit itu, kita tidak bisa memindahkan gunung, tetapi kita memilih untuk tetap setia, maka itulah iman yang sesungguhnya. Karena kita mempertahankan iman kita berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Bukan berdasarkan ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Karena kehidupan kita setiap harinya ada banyak hal yang akan kita alami. Entah itu ketidakadilan. Tetapi walaupun hidup memang tidak selalu adil, walaupun memang hidup tidak selalu mulus dengan baik-baik saja, tetapi adil. Tetapi kita punya Allah yang selalu setia. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Mari kita refleksikan ini, mari kita renungkan ini di penghujung tahun ini. Untuk kita bisa menyongsong tahun yang baru ini dengan mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa setia, untuk kita bisa being faithful itu, ya, maka kita harus tunduk pada ajarannya. Allah begitu senang ketika mendengar bangsa Israel yang tadinya tegar tengkuk, yang tadinya mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Ketika mereka percaya kepada Allah, ketika hanya mereka menerima sesuatu yang nyata mereka alami. Lalu kemudian seketika mereka hilang lagi kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel menyatakan bahwa mereka hendak melakukan dan mendengar apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka melalui Musa, maka Allah berpesan kepada mereka, Bapak Ibu, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Artinya apa? Kita harus tunduk untuk melakukan pada semua ajaran yang Tuhan berikan. Di dalam Ulangan yang tidak baca tadi di 5 ayat 33. Segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Memang betul pesan ini kepada bangsa Israel. Tetapi barangkali kalau kita coba tarik pesan firman Tuhan ini kepada kita saat ini, ketika kita melakukan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, maka dikatakan supaya kehidupan kita baik, lanjut umur kita yang diberikan di umur atau di negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Semua tentu kita mau kehidupan kita baik, amin. Semua tentu kita mau kita memiliki umur yang cukup untuk kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini, amin. Maka Bapak Ibu, kalau kita bersandar, kita memiliki patokan dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau lakukan. Haruslah kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hidup kita baik. Dan tidak hanya kehidupan kita yang baik, relasi kita juga dengan orang menjadi baik. Dan dikatakan umur serta lanjut umurmu di negeri yang sedang kamu duduki. Ternyata kesetiaan menjadi penting. Menjadi instrumen penting yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena seorang Kristen tidak mungkin berkata bahwa dirinya setia kepada Allah. Tapi ternyata hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada orang yang berkata bahwa dia melakukan firman Tuhan, dia berkata bahwa aku setia kepada Tuhan. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia mengklaim dirinya bahwa dia setia kok kepada Tuhan. Dia setia beribadah kok kepada Tuhan. Dia setia kok membaca Alkitab. Dia setia kok ikuti persekutuan demi persekutuan yang ada. Dia setia kok mengikuti semua rangkaian apa yang ada atau kegiatan-kegiatan rohani yang ada. Dia mengatakan bahwa dia setia melakukan itu. Tetapi ia lupa dan lalai bahwa ternyata yang dibutuhkan adalah melakukannya. Ia setia membaca Alkitab, tetapi ia tidak setia melakukannya.
maka sama saja. Jangan pernah mengklaim diri. Ya, karena seorang Kristen tidak mungkin berkata, ia setia kepada Allah, tetapi ia tidak melakukan perintah Tuhan. Maka yang kedua, poin yang kedua ini kita harus tunduk pada ajarannya atau melakukan ajarannya. Namun untuk melakukan atau untuk tunduk pada ajaran Tuhan, pada perintah Tuhan, maka dibutuhkan kerelaan hati Bapak Ibu. Untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan di tahun 2024 yang akan kita langsungkan dan akan kita jalani di tahun 2024 ini, maka yang dibutuhkan untuk setiap kita harus melakukan firman Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Karena akan banyak hal yang bisa menggoyahkan kesetiaan kita. Bisa ego, bisa emosi sesaat, bisa tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan. Kalau kita ingat ketika iblis mencobai Yesus, apa yang ditawarkan kepada Yesus di padang gurun? Yang menawarkan kerajaan, yang menawarkan kehormatan, yang menawarkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Sang iblis menawarkan hal-hal yang duniawi kepada Yesus, tetapi bersyukur Allah tidak mungkin terjebak di dalam jebakannya iblis. Dan untuk kita saat ini Bapak Ibu, kita mungkin punya plan di tahun 2024. Tetapi ada banyak tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Bahkan Yesus aja dicobai, diberikan tawaran-tawaran yang demikian. Dan iblis berkata ketika ia tidak dapat mencobai Allah, mencobai Yesus, ia berkata, ia menunggu waktu yang tepat. Ternyata iblis tidak berdiam diri saja. Ia menunggu waktu yang tepat ketika seorang tidak lagi setia kepada Allah, maka disitulah waktunya iblis akan melakukan aksinya. Ya jangan sampai kita kehilangan setia kita kepada Tuhan. Jangan hanya karena emosi sesaat, jangan hanya karena ego sesaat, maka kita menjadi berubah setia kepada Tuhan. Buah dari pertumbuhan iman adalah terwujudnya kesetiaan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang tunduk pada ajaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari boleh berganti, tahun boleh berganti. Tetapi kesetiaan kita dengan Tuhan dan pada ajarannya harus tetap kita pertahankan. Amin. Hari boleh berganti, tahun boleh berganti. Tetapi satu hal yang harus kita pertahankan yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita pada melakukan ajaran-ajarannya. Karena seringkali kita melihat bahwa kesetiaan itu akan terlihat ketika kita melakukan hal-hal yang hebat. Ketika kita melakukan hal-hal yang besar. Ternyata tidak Bapak Ibu. Kesetiaan itu sekedar berbicara. Bukan tentang hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar kita lakukan. Tetapi apa yang kita lakukan. Hal apa yang kita lakukan. Hal apa yang sudah kita lakukan, kerjakan untuk Tuhan. Maka kita akan dicap setia ketika kita berani melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan kepada kita. Di dalam Wahyu pasal 20, pasal 2 ayat 10b, hendaklah ini menjadi pegangan kita di tahun 2024 ini. Ya, kita akan mengawalinya dengan ayat ini barangkali kalau kita mengawalinya, biarlah kita menjadi kuat di dalam iman kita. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Tujuan kita hidup di dunia ini, orientasi kita hidup di dunia ini adalah mengejar sesuatu di ujungnya, yaitu mahkota kehidupan itu. Maka jangan sampai kita kehilangan mahkota kehidupan itu, karena kita gagal setia sampai kepada kesudahan kita di dunia ini. Jangan sampai kita tidak lagi menggapai mahkota kehidupan itu. Karena di tengah perjalanan kita berubah setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan menunjukkan kesetiaan kita itu kepada sesama kita. Kepada orang yang ada di rumah,
kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan menunjukkan kesetiaan itu. Kalau kita mau setia kepada Tuhan. Selain tujuan kita untuk menggapai mahkota kehidupan ini, maka ada satu hal lagi yang harusnya dan yang baik untuk kita dengar, yang menjadi angan-angan setiap orang. Ya. Barangkali ini mau dikatakan Tuhan kepada hambanya. Tetapi bagaimana kalau perkataan ini Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita, karena kita setia kepadanya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 23, saya berharap perkataan yang sama juga akan kita terima ketika kita menjadi setia. Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya merindukan ini, Tuhan mengatakan kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawabmu dengan baik dan dengan setia. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan yang sudah kusiapkan untukmu. Masuklah dan terimalah mahkota kehidupan itu yang sudah kujanjikan kepadamu. Saya berharap bahwa ini akan menjadi kerinduan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan setia. Karena kita punya satu pegangan, satu firman Tuhan yang berkatakan bahwa ketika kita setia sampai mati, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ketika kita setia, maka kita rindu untuk Tuhan mengatakan kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turunlah dan terimalah mahkota kehidupan ini. Tahun 2024 ini kita jadikan sebagai tahun yang baru dengan satu tantangan baru, new challenge. Kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin. Saya mau melihat dan saya mau berdoa untuk setiap kita bahwa tahun 2024 kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin hari dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita memilih untuk setia. Kita memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan menjadi setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, saya berdoa untuk setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Yang sudah belajar firman-Mu, yang sudah merenungkan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami di tahun 2024. Karena hari ini kami akan mengakhiri tahun 2023. Kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara setiap kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan membawa kami di penghujung tahun ini adalah sebuah anugerah, sebuah karunia. Dan saat ini Tuhan kami mau menyatakan komitmen kami. Kami mau hidup setia. Kami mau hidup di dalam kesetiaan, di dalam Engkau. Kami mau setia kepada Tuhan, setia pada ajaran-Mu. Supaya kami juga boleh menyatakan kesetiaan kami kepada saudara-saudara kami. Kepada keluarga kami. Dan seluruh isi keluarga kami. Kami mau hidup setia. Karena kami mau melakukan ajaran-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kesetiaan. Roh Kudus, bantu kami, mampukan kami. Supaya kami boleh terus setia kepadamu. Setia kepada sesama kami. Dan akhirnya kami boleh menerima mahkota kehidupan yang Engkau janjikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.